Hai, back with me Dinda di channel YouTube aku ya. Apa kabar kalian semua? Udah lama aku nggak nyapa. Apa ya? Tiba-tiba apa ya? Iya, balik lagi ke pick a card, pilih kartu. Dan tema kali ini apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu gitu ya, apa yang dia rasakan padamu, apa yang dia pikirkan saat ini ya, kurang lebih kayak gitu. Ini terupdate 2020 tahun ini ya. Tahun kemarin mungkin kayaknya aku udah pernah bikin tentang apa yang dia rasakan atau pikirkan tentangmu ya gitu ya. Terus apa lagi ya, udahlah itu aja. Ini bisa diaplikasikan ke siapa aja seperti biasa, bisa ke sahabat, mantan, siapa lagi ya, orang terdekat kamu, keluarga, atau mungkin siapapun yang jauh juga bisa, yang kamu pengen tahu, pasangan, pacar, selingkuhan juga boleh. Ya pokoknya siapapun deh ya. Oke, itu aja di sini. Seperti biasa ada 3 pilihan, ada strawberry ya, ada semangka, nggak basi-basi ya, nggak busuk-busuk nih buahnya, aku pun bingung. Ini ada apel ya. Oke, ini favorit aku, semangka. Aku suka sama semangka. Ya, yaudah, kalian sudah pilih kah? Sudah aku berikan waktu, jangan lama-lama, langsung aja kita seru-seruan dan have fun aja, fun aja gitu, fun reading ya. Oke, no baper intinya gitu. Simak penjelasan aku selanjutnya. Oke, untuk pilihan yang pertama strawberry. Ini mungkin kita ini dulu kayak mau dibagi atau enggak sih, kayak aku bingung gitu. Apa yang dia pikirkan dulu kali ya, atau kita gabungin aja. Kok bingung ya. Jadi aku lihat di sini juga sebenarnya dia agak rapuh sih. Agak rapuh karena something happen, mungkin kayak sesuatu terjadi sama dia dan dia tuh ngerasa kayak apa ya, mungkin itu bukan suatu berita yang happy gitu ya. Berisik gak sih ini? Soalnya di samping rumah aku kayak ada yang lagi apa ya, kayak renovasi gitu loh. Jadi kayak sebenarnya aku pun apa ya, ngedenger atau ngerasanya berisik gitu. Ini di videonya berisik nggak ya? Semoga enggak ya. Nah gini, aku lihat dia juga kayak ini, mungkin ada bad news. Jadi dia ngerasa tiba-tiba apa ya, hidupnya dia jadi nggak enak aja gitu loh ya. Sesuatu terjadi, itu mungkin bad news. Nah aku lihat juga di sini dia kayak ini, mungkin entah sama kamu atau sama orang lain, hubungannya baru kenal dan dia happy sebenarnya. Dia happy menjalin hubungan itu. Belum tentu juga hubungan pacaran ya, bisa juga kayak baru kenal aja gitu, baru kenal teman atau sekedar punya kenalan baru gitu saat ini ya. Dan dia senang, dia happy, itu yang dia rasain ya. Nah dia juga kayaknya lagi fokus ke keluarganya. Mungkin dia entah lagi dia pengen lebih care lagi, lebih perhatian lagi ke keluarganya, atau memang dia apa ya, lagi mikirin keluarganya aja. Dia ngerasa keluarganya mungkin lagi butuh perhatiannya dia atau bantuannya dia gitu. Dia lagi dekat ke keluarganya juga. Yang dia pikirin, dia ini sih, dia butuh ketenangan saat ini. Dia butuh ketenangan. Mungkin karena yang tadi aku bilang dia ada masalah, jadi dia tuh pengennya tuh apa ya, dia pengen ini hidup yang tenang gitu loh, tenang hati, tenang pikiran. Dia nggak mau gara-gara ada masalah dia jadi banyak pikiran gitu. Dia juga pengen sendiri sih sebenarnya, lagi pengen sendiri, butuh ini sih kayak me time mungkin ya. Butuh waktu buat diri dia sendiri gitu, untuk lebih banyak
waktu buat diri dia sendiri ya. Dan dia juga lagi coba ini sih, kayak berdamai sama keadaan. Mungkin keadaan bikin dia apa ya, mungkin keadaannya nggak baik atau nggak enak, jadi dia tuh dia kayak berdamai, dia ikhlas mungkin ya, dia ikhlas sama apa yang terjadi sama dia. Terus akhirnya dia mencoba berdamai sama keadaan, sama emosionalnya dia juga mencoba meredam emosinya. Jadi kayak ya dia pengen lebih tenang gitu, hidupnya pengen lebih happy, lebih tenang gitu. Walaupun sebenarnya emosionalnya itu cukup ini apa, cukup bikin dia nggak enak gitu. Emosional ini bukan emosi ya, maksudku di sini emosional tuh banyak, lebih ke perasaannya dia gitu loh. Perasaannya dia benar-benar keluar. Nah perasaannya itu macam-macam, nggak cuma yang baik, tapi yang nggak baik juga muncul. Yang nggak baik apa sih? Perasaan emosional yang nggak baik tuh kayak marah, emosi, terus gelisah, galau, stres, apalagi. Nah semacam itulah ya. Nah kalau emosional yang baik itu kan kayak misalnya apa, memaafkan, terus sabar, ikhlas, tabah, nerima, itu yang baik-baik. Nah kalau di sini kelihatannya baik dan buruk tuh dia semua rasain ya. Kayak dia mencoba ikhlas dan berdamai sama diri dia sendiri. Di sini aku lihat juga dia ini ya, kayak dia lagi mengamati sesuatu, kayak mempelajari sesuatu yang mungkin dia ngerasa belum paham. Kira-kira apa? Apa dia fokus belajar lagi atau gimana? Iya. Yang jelas dia ada ini sih, ketidaktahuan dia itu seperti apa ya, membuat dia ragu gitu ya. Agak tertutup juga dia saat ini sekarang. Temanya ini kan apa yang dia pikirkan dan rasakan ya padamu. Jadi kalau misalnya aku bisa bilang kayak mungkin dia, aduh berisik banget sumpah, ada yang lagi ketok-ketok apa. Tahan-tahannya Dinda, sabar. Nah semoga kalian nggak ke distract ya dengan suara-suara berisik ini. Nah apa yang dia rasakan dan pikirkan padamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini adalah dia butuh ketenangan sekarang, dan dia saat ini kayak baru menjalani hubungan. Belum tentu itu pacarannya, bisa jadi sama kamu atau sama orang lain gitu, tapi dia happy. Coba kalian deskripsiin, kalau misalnya memang bukan sama kamu berarti sama orang lain, dan itu cukup dekat gitu ya. Saat ini perasaannya lagi nggak menentu, tapi dia mencoba buat berdamai, ikhlas gitu ya. Dia lagi kepo sih, ada yang dia kepoin saat ini, mungkin kamu ya, karena kan temanya apa yang dia pikirkan dan rasakan tentangmu gitu ya. Dia juga jelas ada keraguan, ada ragu-ragu, dan itu bikin dia pengen tahu gitu loh, pengen tahu sesuatu kebenarannya. Sebenarnya mungkin ya hubungan kalian baik-baik aja, cuma ada sesuatu yang memang dia tutupin. Aku lihat di sini dia merahasiakan itu dari kamu. Aduh sumpah berisik, kesel, aduh. Dan aku lihat di sini seperti dia tuh ngerasa kamu itu dunianya loh bagi dia, cie. Kayak apa ya kamu tuh di dunianya, segalanya. Dan dia ada kepikiran pengen ini sih, kayak traveling bareng kamu, sekedar jalan-jalan atau berlibur, refreshing gitu. Karena kan aku lihat di sini kayak tadi dia ada masalah, dan dia tuh pengennya ya kayak gitu, liburan. Aduh sumpah ini berisik, ada yang ketok-ketok segala. Aku harus lanjut atau enggak ya? Kalau enggak lanjut kayak tanggung gitu ya. Nah aku lihat gini, ini aku bingung deh, kan tadi aku bilang ada yang dia kepoin, ada yang dia perhatiin.
Ini kan ada sesuatu yang bikin dia ragu-ragu ya, mungkin itu yang mau dia kepoin, dia nggak tahu kebenarannya. Dan dia ini ada kesalnya juga sebenarnya di sini. Karena apa ya kira-kira? Karena apa? Kamu ngerasa nggak ada yang dia keselin saat ini? Dia kesel sesuatu. Ini jelas loh ada yang dia kepoin banget. Kamu ngerasanya aman-aman aja, tapi sebenarnya enggak. Dia kesel. Kenapa? Kamu dekat sama orang lain atau dia cemburu atau apa? Tapi dengan keselnya dia masih coba bertahan, mempertahankan hubungan. Ya kalau misalnya kamu itu pacarnya, kalau misalnya bukan pacarnya ya berarti dia mempertahankan kedekatan kalian ya hubungan kan itu bisa macam-macam, nggak cuma pacaran aja gitu. Terus aku lihat di sini juga hati-hati kalau misalnya kalian ada masalah terus dia kayak kabur gitu. Gini maksudku, kabur dalam artian gini, misalnya kamu ada masalah sama dia lebih suka kayak menghindar, menjauh gitu. Mungkin dia nggak mau ribut atau mungkin dia nggak mau debat ya, jadinya dia kayak menjauh aja, pergi gitu. Dan kamu sedih sih, baper di situ. Nih, tapi di sini hati-hati ya, takut ada orang ketiga loh aku lihatnya. Gini maksudku gini, tadi kan ada yang dia kepoin. Ini bisa nih ada dua energi ya. Aku coba tarik kesimpulan di sini. Tadi kan ada yang dia kepoin. Kalau misalnya memang dia kepoin orang lain, ini contohnya aja. Misalnya dia kepoin orang lain, dia mau deketin orang lain, tapi dia berusaha mempertahankan hubungannya sama kamu gitu loh. Berarti di sini ada orang ketiga di dalam hubungan kalian, dan dia tuh kayak menjauh dari kamu karena orang ketiga. Dia menjauh, dia pergi, terus akhirnya kamu baper kan, kamu sedih nih gitu ya. Dan akhirnya kamu sedih dan dia tuh kayak stres, antara kamu atau dia akhirnya stres sama hubungan ini, soalnya kayak bingung kan ya. Nah kalau misalnya dia memang nggak kepoin orang lain, dia kepoin kamu, kan tadi aku bilang dia ada ragu-ragu di sini. Mungkin dia ragu-ragu sama kamu, berarti dia kepoin kamu. Nah mungkin kamu lagi dekat sama seseorang, dia ragu-ragu sama kamu, sama perasaan kamu, jadinya dia pergi. Iya, gitu ujungnya, apa yang dia rasakan dan pikirkan tentang kamu. Jadi ada dua kemungkinan ya, antara memang dia lagi kepoin kamu karena dia ngerasa ragu-ragu sama kamu, atau dia kepoin orang lain dan ya dia mungkin mau dekat sama orang lain gitu loh ya. Jadi efeknya itu ke hubungan kalian ujung-ujungnya. Terus kamu baper nih, kayaknya kamu baper, terus kalian kayak stres gitu sama hubungan kalian ini ya. Udah cukup itu aja. Aku pikir apa yang dia pikirkan dan rasakan padamu saat ini. Oke? Intinya ada keraguan sih, tapi feeling aku ada orang ketiga mungkin masuk ke hubungan kalian. Soalnya mungkin ya, yang dipertanyakan adalah apa ya, ini dia happy punya hubungan baru, entah sama kamu atau sama orang lain. Coba deh kamu deskripsiin sendiri, pilihannya cuma dua itu, entah dia dekat sama orang lain saat ini atau dekatnya sama kamu, atau kalian memang baru deket gitu. Semoga berdekatnya sama kamu sih, jadi nggak ada orang lain dalam hubungan kalian. Oke gengs, itu aja untuk pilihan yang strawberry. Thank you for watching, tungguin video aku selanjutnya. Untuk pilihan yang kedua, apa yang dipikirkan dan rasakan padamu? Kamu orangnya baperan ya, dia kayak hati-hati gitu, takut takut kamu tersinggung atau kamu marah atau ya seperti itulah. Pokoknya mungkin kamu agak baperan, jadi dia hati-hati jaga perasaan kamu ya. Mungkin kamu nih orangnya sibuk banget, dia ngerasanya kamu sibuk banget, kamu kerja terus ya. Kamu orangnya mungkin kayak career minded
mengejar karir orangnya. Tapi dia happy sih saat ini feelingnya, entah feelingnya happy sama kamu atau memang dia lagi happy aja sama ini keluarganya, dia ngerasa happy atau dia memang lagi pengen merhatiin keluarganya. Dia ngerasa deket banget sama kamu, cuma kadang kedekatannya itu hubungan kalian ada sesuatu dia ngerasa nggak bagus dalam hubungan ini. Kira-kira apa? Apakah kalian hubungan yang terlarang? Gimana? Tapi kalian tuh dekat banget sebenarnya, tapi kayak ada yang menghalangi sesuatu hubungan kalian gitu. Jadi hubungannya tuh belum di tahap stabil kayaknya nih. Kadang kadang dia mungkin energi yang laki-laki feminin ya aku lihat ya, kadang dia mundur, kadang dia kayak menarik diri, kadang dia semangat, tapi kadang perasaan dia berkurang ya gitu. Jadi mungkin hubungan kalian baru mungkin ya, jadi bisa baru, jadi perasaannya belum stabil atau hubungannya belum stabil, atau memang hubungan kalian udah lama banget jadi dia yang kayak bosen atau jenuh gitu ya. Kalau hubungan udah stabil kan biasanya balik lagi lama-lama kayak orang bosen jenuh gitu ya biasanya ya, aku bukan curhat. Biasanya kayak gitu, pasti kan ada pasang surutnya ya suatu hubungan tuh. Nah aku lihat juga di sini kayak ada perubahan ya, mungkin perubahannya itu nggak berubah gini. Perubahan itu kan ada dua, ada berubah ke arah lebih baik sama enggak gitu kan. Nah mungkin di sini adalah ada perubahan ke arah yang nggak lebih baik, hubungan kalian cukup dingin, aku lihatnya kayak gitu. Dan jadi ya dia bingung sih, dia atau kamu yang bingung. Kalau kamu nggak bingung berarti dia yang bingung ya. Dia bingung, terus dia kayak ini sih, dia agak stres kalau malam tuh stres, dia mungkin kepikiran karena bingungnya dia itu. Galau juga, kepikiran, murung. Bisa jadi gini, galaunya antara karena hubungan ini atau memang karena pekerjaannya dia, karirnya dia mungkin saat ini lagi nggak bagus juga ya. Itu yang dia rasain dan pikirin. Jadi gini, bisa jadi apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang padamu itu memang tentang hubungan ini, atau memang ada efek-efek dari kerjaan atau karir juga gitu ya. Nggak semuanya mungkin tentang hubungan kalian, bukan tentang perasaan ya gitu. Ini kalau aku lihat ya, sebenarnya dibutuhin sama kalian itu ini saling support kerja sama tim dalam menjaga hubungan ini gitu. Kalau memang kalian lagi hubungan yang nggak baik atau nggak bagus, yang dibutuhin tuh itu saling support gitu ya. Tapi kalau memang kalian lagi deket-deketnya ya bagus sih. Nah kayak hubungan kalian lagi bagus-bagusnya mungkin ya. Kalau lagi bagus-bagusnya nih, sebenarnya ada aja gitu yang mau ganggu kalian, hubungan kalian gitu loh. Ganggu dalam artian mungkin ada dari pihak kamu atau pihak dia gitu. Orang-orang yang terdekat sama kalian tuh kayak misalnya mau deketin kamu atau deketin dia gitu, dan itu kan efeknya pasti ke hubungan kalian. Nih di sini yang aku lihat kayak gini, mungkin kamu nih mungkin jealous atau cemburu sama dia. Jadi kamu tuh pengennya tuh deket-deket sama dia, terus kemana-mana kamu pengen tahu dia ngapain, kemana aja. Kamu kayak over protektif gitu ya, kayak kamu tuh kepo terus sama dia ya. Aduh sumpah ini berisik banget di sini tuh, kayak di samping rumahku lagi ada yang renov gengs, jadi kayak aku dari tadi nahan kesel banget, berisik. Kalian kedengeran nggak sih? Semoga nggak kedengeran ya. Ya udah lanjut, jadi lemes, males gitu karena kesel ya gitu ya. Nah atau memang bisa jadi hubungan kalian gak bagus karena mungkin kamu overprotective, jadi dia kayak galau aja gitu,
ya. Atau memang energinya banyak sih kayaknya di sini. Coba ya aku deskripsiin dulu nih. Ada yang mungkin karena hubungannya nggak baik karena kamu jealous gitu ya. Ada yang memang gini, mungkin ya ada energi orang ketiganya di sini. Siapa orang yang ketiganya? Mungkin hubungan terlarangnya karena itu, karena salah satu dari kalian tuh udah punya pasangan mungkin ya. Dan sebenarnya pasangan dia itu selalu ngikutin dia kemana-mana gitu loh. Atau kamu yang mungkin jadi orang ketiganya di dalam hubungan orang lain. Saya aku lihat di sini ada energi negatifnya sih. Dia ini seseorang yang udah dewasa bukan? Dewasa dan mungkin gini, apa ya, kayak orang-orang yang dewasa dan spiritualnya tuh lumayan tinggi. Jadi dia sebenarnya ada apa ya, dia tuh tipe yang tadi kan aku bilang spiritualnya tinggi kan, mungkin dia ada yang jagain dia sih, kayak spiritual guides-nya dia, bisa jadi ya. Itu sisi lainnya ya, kemungkinan. Nah, aku lihat pun di sini dia juga lagi mikirin keluarganya. Dia berusaha support keluarganya. Mungkin ada masalah di dalam keluarga, atau dia ngerasa kayak cuma dia aja yang bisa bantu keluarganya. Sebenarnya dia kayak lagi ada tekanan sih, pressure di dalam keluarga. Bisa jadi keluarganya yang lagi ada masalah, atau memang apa ya, cuma dia ngerasa ada tekanan aja dan dia tuh harus support keluarganya ya gitu. Bisa jadi mungkin dia ini tulang punggung keluarganya juga. Bisa jadi dia sayang banget sih sama kamu. Gini, kalau misalnya hubungan kalian baik-baik aja, berarti dia memang sayang banget sama kamu, sangat memuja kamu ya. Kalau memang hubungan kalian ini lagi nggak baik, berarti mungkin dia lagi deket sama seseorang, atau dia lagi apa ya, craving for someone. Mungkin dia lagi kayak menginginkan orang lain gitu. Aku lihat dia lagi kepoin orang lain, atau memang kepoin kamu. Kalau hubungan kalian baik-baik aja ya, karena aku ngeliat di sini ada energi negatifnya soalnya gitu. Jadi tuh energi negatif bisa dari mana aja ya, bisa dari sisi dia, atau mungkin kamu yang malah bawa energi ke dalam hidupnya dia. Karena soalnya tadi aku lihat di sini kayak ada hubungan terlarang gitu ya. Makanya di sini kayak ada bingung-bingungnya, berat-beratnya gitu. Kenapa? Kalau misalnya baik-baik aja kan pasti nggak mungkin berat juga dijalaninnya. Ya, coba kita lihat lagi ya. Berat juga nih kayaknya yang pilihan nomor 2. Agak sedikit pusing bacanya. Apa yang dia pikirkan dan rasakan padamu? Dia sih sebenarnya gini sih, masih mau ini ya, menjaga hubungannya sama kamu. Dia tuh kayak masih mau apa istilahnya, saling mengisi, saling melengkapi hubungannya sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya dia tipenya yang setia, bagus ya, berarti dia memang mungkin sayangnya sama kamu aja. Tapi ada juga energi lain yang bilang kalau dia tuh sebenarnya bisa juga dekat sama yang lain, bukan cuma sama kamu aja. Iya. Nah, ini malah kelihatan tiba-tiba ada energi ketiganya. Oh my god, kenapa berisik banget sih? Gue kesel banget sumpah. Dan gue lempar yang berisik. Ya. Jadi aku lihat di sini ada energi ketiganya. Kayak apa? Tiba-tiba ada keluar kartu ya. Kalau misalnya ya mungkin ada apa sih? Ada orang ketiga di dalam hubungan ini. Antara dia yang mungkin dekat sama orang lain juga, beberapa orang, banyak. Bisa jadi ini mungkin gebetan kamu ya. Enggak semuanya mungkin ini pacar kamu yang kamu lihat. Atau bisa jadi memang dia yang diperebutkan sama beberapa orang. Atau memang dia diperebutkan banyak orang, terus kamu kayak kesel gitu, kamu jadi punya banyak saingan. Kalau memang dia pasangan kamu ya, kamu kesel banget sih. Banyak orang yang mungkin mau ganggu hubungan kalian gitu. Coba di deskripsiin sendiri ya, nih orang ketiganya siapa. Seperti biasa ya, kalau ada kartu orang ketiga kayak gitu, aku nggak bisa terlalu detail yang orang ketiganya itu siapa.
karena jadi banyak kemungkinan persepsi ceritanya jadi banyak banget ya. Jadi tapi ujungnya sih ada pencerahan sih buat hubungan kalian. Soalnya kayak lebih ke pasrah ya, lebih ke pasrah. Dan ini apa, jatuhnya sih mungkin hubungan kalian bakalan baik-baik aja sih, kayak ada pencerahan, kayak ada jalan keluar, pencerahan, karena kan pasrah dan sabar mungkin kayaknya ya. Entah siapa yang sabar dan pasrah di sini aku lihat. Tapi yang jelas kayak hubungan kalian bakalan baik-baik aja, cuma kayak takes time, butuh waktu dan proses gitu. Dan kalian bakalan bisa deket lagi sih, cuma sedekat-dekatnya kalian tetap aja kalian nggak terbuka satu sama lain gitu. Iya, makanya harus terbuka sih. Kalau udah deket kayak harus terbuka ya, jujur aja gitu maksudnya ya. Oke, itu aja, itu yang dia rasakan dan pikirkan tentang kamu. Agak sedikit rumit sih sebenarnya ya, soalnya banyak energinya di dalam sini, macam-macam ceritanya. Tapi yang jelas di sini sebenarnya ada ini juga sih, ada kebahagiaan awalnya, bahagia dan happy. Entah dia happynya sama hubungan ini atau dia lagi happy sama orang-orang terdekatnya sih ya. Tapi di tengah-tengah dia mengalami galau-galau juga. Tapi di akhir bagus sih, kayak ada pencerahan nantinya. Oke, itu aja gengs untuk pilihan yang kedua. Aku capek banget kayak ngos-ngosan gitu baca yang kedua ya. Semoga kalian baik-baik aja ya, karena akunya nggak ngerasa baik pas habis baca ini ya. Semangat ya. Thank you for watching. Terus tunggu video aku selanjutnya. Apa yang dia pikirkan dan rasakan padamu untuk pilihan yang ketiga ya. Kita langsung jadiin satu aja ya, pikirkan dan rasakan. Tadinya aku pikir awalnya tuh kayak aku pengen kompokin gitu loh, apa yang dia pikirkan dulu baru aku bacain apa yang dia rasakan. Tapi kayaknya terlalu makan banyak waktu, takut enggak takut jadi kelamaan, terbosan ya. Jadi aku langsung aja ya, apa yang dia pikirkan dan rasakan padamu. Kalian baru dekat atau hubungannya udah lama? Karena aku lihat di sini kayak dia masih mempertimbangkan soal hubungan ini. Mungkin dia punya option yang lain selain kamu ya. Tapi sebenarnya dia berat dalam memilih ini, dia berat. Mungkin kamu kandidat nominasi ya. Nominasi yang cukup berpotensi. Jadi dia sebenarnya bingung pilih kamu atau yang lain ya. Aku pilih yang mana? Lagu apa ya itu? Ya. Nah, dia bingung dalam memilih ya, mempertimbangkan kamu atau yang lain. Tapi dia juga mencoba lebih dekat sama kamu sih. Jadi apapun, kalau misalnya kalian ada masalah, entah mungkin dia gebetan atau pasangan kamu ya, dia mencoba solving the problem gitu loh. Kayak ada masalah, ya udah dia coba cepat-cepat atasin, cepat-cepat selesain masalahnya. Nah, itulah yang bikin hubungan kalian tuh makin dekat, makin harmonis. Aku seneng deh ya. Walaupun ada aja sebenarnya yang mau mendekat dan mengganggu hubungan kalian, entah itu misalnya dari pihaknya dia atau pihaknya kamu ya. Aku nggak lihat detail sih dari pihak mana yang mau ganggu ya. Pokoknya ada banyak sih. Mungkin kalian orang yang cakep, tampan, ganteng dan cantik, jadi banyak yang mau deketin, banyak yang ganggu gitu ya. Nah, dia ada sesuatu yang dia pikirin juga. Mungkin yang tadi aku bilang, sesuatu yang dia pikirin akhirnya itu menghasilkan kayak dia harus ambil keputusan. Makanya aku lihat di sini kayak dia ingin memutuskan sesuatu, atau dia ingin memilih, lagi dalam proses memilih mungkin, atau ambil keputusan. Ya kayak gitulah intinya. Oh gini, bisa jadi mungkin dia pasangan kamu. Aku belum lihat ada masalah yang benar-benar serius ya. Readingan aku yang baru aku baca ini, aku belum ngerasa ada masalah yang benar serius. Nah, aku lihat di sini ada sesuatu yang membawa kebahagiaan. Kita ambil contoh gini, mungkin hubungan kamu sama dia udah lama, jadi kayak udah lama dan akhirnya kalian mau ke dalam tahap yang lebih serius lagi, one step closer
buat lebih serius. Bisa jadi let's say itu pernikahan atau getting married ya. Dan akhirnya aku lihat di sini, sumpah berisik banget di luar. Aduh, gue paling kesal dan emosi nih dari tadi ini. Tahan-tahan, semoga kalian gak ngedenger berisiknya ya. Ini dari pilihan pertama udah berisik banget, sumpah di luar. Tahan, sabar. Nah, kita fokus lagi ya. Mungkin ya hubungan kalian udah lama. Ini kita ambil contoh yang hubungan udah lama ya. Kita ambil contoh itu dulu. Hubungan kalian udah lama dan kalian tuh pengen ke tahap yang lebih serius lagi. Nah, aku lihat di sini kalian kayak mungkin mau menikah. Anggaplah lebih seriusnya ke menikah ya. Karena aku lihat di sini ada sesuatu yang membawa kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan cuma kamu sama pasangan kamu yang ngerasain, tapi juga keluarga kamu. Seluruh keluarga kamu bahagia, happiness gitu ya. Jadi kalau aku lihat, kalau kita tarik benang merahnya ke bacaan aku yang pertama, ke yang pas awal-awal ini ya, kan tadi dia kayak ingin memutuskan, kayak ingin memilih gitu. Jadi di sini sebenarnya itulah mungkin keputusannya, dia pengen lebih serius atau enggak ke kamu. Dan siapa tahu juga mungkin kamu nge-push dia serius atau enggak gitu. Itu yang membuat dia berpikir sebenarnya hubungan ini worth it atau enggak gitu ya. Nah, karena aku lihat di sini dia malah makin dekat sama kamu gitu. Dia ada apa ya, istilahnya dia ada niat baik lah untuk menjaga hubungan ini sama kamu gitu. Nah, akhirnya kan kalian kayak pengen lebih serius lagi. Nah, di sini yang dia pikirkan adalah dia butuh banyak modal buat apa ya, butuh banyak modal dalam artian kayak misalnya kalau kamu mau merit ya, dia butuh banyak uang materi gitu loh buat modal nikah gitu ya. Dan butuh sabar-sabar juga, butuh sabar-sabar untuk prosesnya ke menjelang kalian menikah gitu ya. Ini contoh ya, aku ambil contoh yang kalau misalnya kalian pengen serius gitu, yang pengen merit, aku ambil contohnya ke sana. Atau kalau misalnya apa ya, atau misalnya kalau kalian pengen lebih serius lagi ya, dibutuhkan waktu juga, waktu lebih saling mengenal lagi gitu, lebih dekat lagi untuk menuju nantinya lebih serius lagi, let's say itu menikah gitu ya. Nah, di sini yang lebih keluar sebenarnya emosional dia sih, nggak ngerti karena apa, kadang dia tuh mungkin juga dia sifatnya pemarah. Itu yang dia rasain, kadang dia harus nahan emosi, harus lebih sabar lagi, menahan amarah dia. Kadang dia kesal sama sesuatu, bisa juga. Aku lihat kalian sih sebenarnya dalam menjalani hubungan ini mungkin kalian seiring sejalan gitu, visi misi sih sama, cuma aku lihat nih kadang dia masih ragu-ragu juga. Dia masih ragu-ragu, tapi sebenarnya dia mau fight buat hubungan ini gitu loh ya, mau usaha gitu ya, mau maju juga buat hubungan ini. Nah, hati-hati juga ada energi orang ketiga, mungkin dari pihak kamu. Bisa jadi ada yang suka sama kamu atau deketin kamu, jadi tuh dia merasa tersaingi dan dia ingin berkompetisi untuk mendapatkan kamu ya. Di sini tiba-tiba kayak ada energi orang ketiga juga, yaitu yang aku bilang, mungkin ada seseorang yang pengen deketin kamu. Jadi dia ngerasa di hubungan ini tuh ada seseorang yang masuk ke dalam hubungan kalian mungkin. Nah, timbullah di sini kayak ada rahasia ya, bisa jadi ini rahasianya sebenarnya dari pihak kamu sih. Nah, akhirnya di sini ada yang kepo nih, yang kepo kamu ke dia atau dia ke kamu ya. Atau hubungan kalian ada yang kepoin. Itu energinya banyak, bisa dari mantan, masa lalunya masih kepo atau gimana ya. Atau mungkin karena ada keraguan-raguan di sini nih. Ini kenapa dia ragu-ragu? Ragu-ragu sama siapa? Ragu-ragu sama kamu atau ragu-ragu ada sesuatu dari pihak kamu? Nah, itulah yang bikin timbul ke apa, rasa penasaran dan kepo ini nih seseorang di sini. Dia baper sih sebenarnya. Ada sesuatu yang bikin dia baper. Aku belum tahu sih itu apa. Mungkin bapernya sih sebenarnya bukan baper happy, baper kesel. Ya, coba deh, hati-hati deh. Maksudnya dijaga emosionalnya gitu dalam hubungan ini. Ya, kesel banget. Barusan kayak record terus nggak ke save. Agak nyesek. Untung sadar. Aduh. Nah, tadi kan aku bilang dia baper.
dia baper, terus dia kayak pasrah kan, pasrah kayak terserah dia, nanti waktu bakal ngejawab kayak gimana, akhirnya hubungan ini bakal lebih baik atau enggak. Dan dalam kepasrahannya dia itu, dalam prosesnya dia meminta pada Tuhan semoga hubungannya ini lebih baik atau dikasih petunjuk. Dan memang ada petunjuknya. Selama dia pasrah itu, dia nggak melakukan banyak hal. Dia nggak melakukan banyak hal. Nah, tapi bisa jadi nih akhirnya kan mungkin kalian ada masalah. Kalau bagi kalian punya masalah, akhirnya ada seseorang atau sesuatu yang mendekatkan kalian. Bisa jadi juga ada yang merit akhirnya. Ya, ada yang merit, terus akhirnya apa ya, kayak dia nih kayak mempelajari situasi, bisa jadi kan kalian lebih dekat lagi kan gitu, dia lebih fokus sama hubungan kalian. Atau memang gini, buat yang udah menikah nih, akhirnya menikah, dia lagi mencoba membaca situasi, karena di masa transisi baru menikah itu kan perlu lebih banyak belajar lagi gitu ya. Itu bagi yang menikah ya. Aku belum tahu sih ini beneran nikah atau enggak ya, itu contoh ya, semoga ya, amin, lebih baik ya. Akhirnya ini aku lihat sih bisa jadi kalian yang pilih pilihan ketiga ini tipe-tipe hubungan yang udah lama banget, hubungannya udah lama, terus ya gitu aja gitu loh, circle-nya ya lama di situ-situ aja ya. Bisa jadi nih dia tipe orang yang religius. Aduh, sumpah udah azan maghrib ya. Akhirnya banyak pertimbangan di sini. Nah aku langsung recap aja ya, emang udah kelamaan nih videonya. Intinya hubungan kalian makin deket sih ya, semoga deketnya sama kamu ya, bukan sama orang lain. Harusnya sama kamu sih ya. Di tengah-tengah mungkin ada keraguan, tapi mungkin akhirnya lama-lama teratasi ya. Yaudah, pokoknya gitu aja. Apa yang dia rasakan dan pikirkan tentang kamu adalah kayaknya dia pengen serius sama kamu, cuma entah gimana di tengah-tengah ini ada keraguan. Bisa jadi mungkin karena ada orang lain, tapi akhirnya ada sesuatu yang mendekatkan kalian karena dia juga meminta, dan itu dapat petunjuk dari Tuhan. Akhirnya kalian makin dekat gitu setelah melewati banyak proses. Oke. Aku capek nih ngos-ngosan, cepat-cepat banget ngomongnya. Yaudah, thank you guys for watching untuk pilihan yang apple yang ketiga. Tungguin video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video aku selanjutnya. Happy dan sehat-sehat selalu.